Oke, pada tahun ini sangat banyak sekali petani Indonesia yang resah atau bingung tentang banyaknya tikus yang menyerang padi, jagung, begitupun tanaman-tanaman lainnya. Kita semua sudah mencari solusi dari YouTube, dari Google, dari bertanya kepada orang-orang yang lebih berpengalaman. Kita sudah membeli racun itu, katanya orang racun ini baik. Kita sudah menggunakan segala macam cara, tetapi tidak membuahkan hasil yang maksimal. Saya pun pernah begitu mengalaminya, teman-teman semuanya, para petani Indonesia. Dulu saya menanam jagung, saya tanam, besoknya sudah ada yang gali makan lagi itu jagung. Saya mencari cara di YouTube, ternyata begini caranya. Saya perhatikan tidak sesuai. Saya tanya lagi ke Google, begini. Saya perhatikan tidak sesuai. Saya bertanya kepada orang yang berpengalaman, begini caranya. Saya praktekkan lagi, tidak sesuai juga. Saya bingung, saya pusing. Kalau saya tanam jagung begini terus, saya tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Saya berpikir keras mencari solusi bagaimana. Saya sudah mencoba segala macam cara, menggunakan logika, menggunakan akal saya. Tetap saja seperti itu, saya tidak menemukan teori yang benar-benar bisa kita buktikan kebenarannya. Tetapi teman-temanku, asalkan kita tahu, di sini saya memberikan kepada teman-teman sama sekali tidak bermaksud membuat teman-teman agar percaya atau tidak, agar yakin atau tidak, karena itu berada pada pilihan kita masing-masing. Kita berhak untuk memilih. Tetapi karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan ini tentang resahnya petani Indonesia saat ini, sehingga saya terinspirasi untuk membuat video ini untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman semua para petani Indonesia. Mungkin di antara teman ada yang mengatakan, ini cuma teori, ini pasti cuma ceritanya banyak, seperti mereka-mereka yang lain itu ceritanya, seakan-akan bisa, tetapi buktinya tidak ada. Jadi di sini kita bisa memilih, kita mengambil pengalaman sendiri, positif sendiri. Saya akan berbagi kepada teman-teman menurut pengalaman saya sendiri, dan saya sudah mencoba dan mengalaminya, di mana Tuhan menunjukkan saya satu kata, yaitu ikhlas. Kenapa bisa ikhlas? Bisa kita jadikan solusi untuk agar walaupun tikus-tikus banyak menyerang tanaman kita, kita bisa tenang. Karena ikhlas, mungkin kita yang pertama Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa selama ini kita kurang bersyukur, bahwa selama ini kita kurang memberi kepada sesama yang kita membutuhkan. Di sini timbul pertanyaan, bagaimana kita mau memberi kalau kita saja tidak punya, kalau kita saja tidak memiliki banyak yang kita bisa bagi. Teman-temanku semuanya, ikhlas, walaupun mungkin tikus itu memakan padi kita, jagung kita secara berlebihan, seakan-akan tidak akan menyisahkan kita lagi. Berarti itu sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita mau mengambil sisi positifnya menggunakan akal dan pemikiran kita. Karena yang pertama, tikus itu adalah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Ketika tikus itu memakan tanaman kita, terus kita ikhlas di dalam hati kita, dan tikus itu bisa kenyang, merasakan nikmatnya makan, maka sesuatu yang positif akan terjadi pada diri kita. Karena kita melakukan sebuah kebaikan kepada makhluk Tuhan, dan Tuhan akan membalas kita dengan cara yang berbeda. Mungkin tidak lewat dari jagung yang tikus makan, mungkin tidak lewat padi yang tikus makan itu, tetapi Tuhan akan memberikan kita jalan-jalan kemudahan. Mungkin
video ini tidak semua di antara kita yang bisa menontonnya. Itulah mengapa mungkin ini adalah doa di antara teman-teman yang sudah selama ini sudah capek, sudah bosan dengan teori-teori, tidak bisa menemukan solusi membasmi tikus yang baik. Itu teman-teman, kita coba mempraktekkan ikhlas. Ikhlas di dalam diri kita. Banyak yang mengatakan, kalau kita belum usaha, bagaimana caranya kita bisa ikhlas? Tuhan itu akan memberikan kita kalau kita sudah berusaha dan ikhlas. Ya, itu memang benar. Tetapi buktinya kita sudah berusaha terus. Beli racun ini mahal. Berusaha mencari solusi dengan cara ini, tetapi tidak ada. Jadi berarti kita harus mengambil pengalaman dari diri kita sendiri. Memang itu tergantung di dalam diri kita. Kita mau atau tidak, kita percaya atau tidak, itu kembali ke dalam diri kita masing-masing. Saya pun tidak berhak mengatakan kepada teman-teman, harus teman-teman lakukan, harus teman-teman mencobanya karena itu bisa. Itu tidak harus. Kita saja yang mau mengambil hal positif. Kita terbagi dua, kita mau mengambil hal positif, negatif. Kita tidak percaya karena itu tidak sesuai dengan logika kita. Tuhan itu tidak bisa kita nilai dengan logika kita, tetapi kita harus nilai dengan perasaan atau rasa kita, perasaan kita. Karena Tuhan itu tidak dapat kita lihat, tetapi kita dapat rasakan. Selalu dapat kita rasakan. Jadi kita, mari kita berdoa, mari kita berusaha untuk selalu berdoa, untuk selalu bekerja keras. Bekerja keras yang benar, bukan hanya bekerja keras dari pagi sampai malam tetapi tidak benar, tetapi kita harus bekerja dengan cara yang benar agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan mungkin teman-teman ada yang percaya atau tidak, dan bagi teman-teman yang percaya, alhamdulillah Tuhan telah membukakan Anda pintu-pintu untuk menjadi orang-orang yang ikhlas, petani-petani yang ikhlas. Banggalah jika teman-teman melihat video ini dengan bisa mempraktekannya, karena ilmu ini hanya, atau ikhlas ini hanya bisa bermanfaat kalau kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak praktekkan, kita tidak akan mendapatkan ilmu ikhlas ini, atau kita tidak percaya, mana mungkin kita di dalam pertanian tanam jagung, padi, kita ikhlas, tikus bisa tidak makan. Memang makan, tikus itu akan memakan. Tetapi kita bisa merasakan ketenangan karena kita sudah serahkan kepada Tuhan. Oke, sekian video pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Salam sukses petani Indonesia. Kita pasti bisa.